Malah mereka itu bangga dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Seperti itu. Dan juga banyak lagi yang mana mereka memamerkan hal-hal yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, seperti itu. Yang mana sebenarnya ketika dia memiliki rasa malu, maka akan timbul di dalam hatinya itu perasaan bahwasanya dia itu malu dengan Tuhannya. Ketika dia tidak memiliki rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Tuhannya, maka rasa malu ini sebenarnya ada positif dan ada negatifnya. Ketika rasa malu ini positif, yaitu ketika kita ingin berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai positif. Tapi ketika kita malu dalam memberikan kebaikan atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka itu adalah hal negatif yang tidak boleh kita lakukan. Maka eh, marilah kita senantiasa memupuk rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan muraqabahnya kita itu lebih tertanam di dalam hati. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Mas Hafid. Nama lengkapnya siapa Mas Hafid? Nama lengkapnya Hafid Adinil Hakim. Abdullah Hakim. Adinil Hakim, Pak. Seperti di layar. Abdullah Hakim. Ya, makasih banyak Mas Hafid yang tadi sudah menyampaikan kulturnya begitu menarik dan bisa menjadi salah satu nasihat buat kita. Selain juga nanti bisa jadi nasihat yang kita nasihatkan kepada anak-anak didik kita atau orang-orang di sekitar kita. Benar ya, terkait dengan rasa malu ini, terkait juga Rasulullah pernah menyampaikan al-imanu bid'un wa sab'una su'batan wal haya'u su'batu minal iman. Iman itu terdiri dari 72 sampai 79 cabang. Artinya ketika ada angka di dalam hadis ataupun Quran itu menunjukkan satu hal yang banyak. Dan malu merupakan salah satu bagian dari iman itu. Ketika bagian dari iman ini hilang, tentu kenapa? Ya, bisa apa yang terjadi ketika malu ini hilang, ketika iman kita menjadi masalah. Ya, jadi intinya ketika malu ini hilang, maka iman kita menjadi masalah. Dan kenapa yang disebutkan contohnya adalah malu dalam hadis itu? Karena ternyata malu itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata al-hay. Al-hay itu artinya hidup. Jadi ketika orang tidak memiliki rasa malu, maka sesungguhnya dia tidak hidup, alias mati, ya. Maka orang hidup itu yang harus punya rasa malu itu. Apalagi tadi disampaikan oleh Mas Hafid ya terkait dengan bahwa di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang nampaknya sudah tidak punya lagi rasa malu, padahal Masya Allah mungkin dia seorang yang pakai jilbab, seorang yang sholat, seorang yang mengucapkan sholawat, seorang yang mengaku umatnya Rasul, tetapi Masya Allah sama sekali tidak mencerminkan keteladanan Rasul, yaitu dari rasa malu itu. Bagus ya Mas Hafid ya. Sehingga ini juga bagian dari nilai yang bisa diajarkan kepada anak-anak didik kita, yang kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri, bagaimana menjadi teladan dalam rasa malu, tetapi juga bisa menjadi pengajar juga nantinya untuk dicontoh pada anak-anak didik kita. Tapi malu yang bagaimana yang perlu kita ketahui? Tentu malu yang terkait dengan kita tidak mau berbuat kemaksiatan. Malu ketika kita tidak mau berbuat lagi dengan kejahatan. Malu ketika kita berkata kotor. Malu ketika kita berpenampilan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan malu-malu yang memang dilarang. Tetapi ketika
kita bertanya, kemudian kita mau menyampaikan pendapat, kita mau menyuarakan diskusi dalam forum-forum perkuliahan ataupun forum-forum yang membolehkan kita bicara, ya jangan malu. Ya. Nah, dalam konteks seperti ini nanti malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Maka dalam konteks seperti ini jangan malu, jangan grogi ya. Mungkin bukan malu ya, tapi ada istilah yang lain yaitu kita belum berani ya. Sehingga kita perlu memunculkan keberanian itu untuk berbicara ketika kuliah seperti ini, nanti menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan respon, menyampaikan komentar, itu tidak perlu malu tetapi harus berani ya. Ya, makasih banyak ya Mas Hafid yang sudah menyampaikan kultumnya pada malam hari ini. Kemudian yang selanjutnya sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa informasi saja, sehingga kuliahnya digabung antara kelas A dan juga kelas E. Ya, informasinya terkait dengan tugas, ya. Di tugas terkait dengan jadi nanti untuk pengajarannya kita menggunakan Student Learning Center, artinya mahasiswa sebagai penyaji untuk materi-materinya. Lalu bagaimana menyajikannya? Yaitu dengan file PowerPoint. Ya, file PowerPoint itu disajikan dalam bentuk ya PowerPoint itu. Nah, lalu bagaimana kita melihatnya, Pak? Melihatnya lihat video. Videonya bagaimana? Video yang diupload di YouTube. Nah, di YouTube kemudian disampaikan, nanti teman-teman menyampaikan linknya ke saya, dan setelah itu nanti saya akan menguploadnya di psikologi. Setelah itu selesai, kita lakukan review seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Sebelum nanti saya masuk terkait dengan materi pola-pola dan pendekatan bagaimana kita mengkaji sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Jadi saya terkait dengan materi-materinya itu, nanti rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya yang menyajikan, maka tugas pertama adalah membuat file PowerPoint. Materinya apa? Materinya juga sudah saya sampaikan via psikologi ya, terkait dengan tema-tema materi yang nantinya akan menjadi tugas kalian semuanya. Lalu kita memilih materi apa nanti dibagikan, Pak? Ya, nanti dibagikan saja. Makanya link presensi yang ada di psikologi silakan diisi. Karena dari presensi teman-teman semuanya itulah yang akan saya masukkan menjadi siapa dapat materi apa. Siapa dapat materi apa, maksimal 3 kelompok. Ya, jadi kalau tidak cukup 2 kelompok, nanti ada yang 3 kelompok. Bukan 3 kelompok ya, 1 kelompok 3 anggota maksudnya ya. Ada yang 1 kelompok 2 anggota, ada yang 1 kelompok 3 anggota. Cara menyajikannya bagaimana? Cara menyajikannya silahkan kalian bikin link Zoom sendiri, bertiga misalnya ya. Nanti file PPT-nya yang sudah kalian bikin bertiga itu, ya, maksimal juga sudah saya sampaikan ada 10 sampai 12 slide. Kemudian setelah itu kalian nge-zoom sendiri, bertiga itu nge-zoom sendiri, kemudian menampilkan PowerPoint-nya itu, kemudian giliran ya menyampaikan, kan ada 3 orang atau 2 orang, nanti bisa bergiliran untuk menyampaikan file PPT itu dalam Zoom itu. Nah, di Zoom itu direkam. Setelah direkam, kemudian diupload ke YouTube. Salah satu saja. Kan ada 3 anggota itu, maka salah satu aja mengupload di YouTube. Setelah itu linknya disampaikan ke saya. Setelah itu baru kemudian didiskusikan bersama-sama. Paham maksudnya? Siap, paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Itu kelompoknya bagaimana, Pak? Ya, untuk pembagian kelompoknya nanti akan saya bagikan ya. Saya yang akan membagi. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari
link presensi yang tadi sudah saya bagikan di psikologi. Ya, nanti segera mungkin 1 atau 2 hari ke depan ya untuk pembagian materi dan tugasnya akan saya sampaikan via psikologi ataupun via WhatsApp group. Sehingga nanti dalam beberapa waktu kalian bisa buat persiapan untuk nge-zoom bersama ya, buat materi file PPT, dan file PPT-nya sudah saya sampaikan jangan terlalu banyak tulisan, tetapi lebih banyak pada penguasaan materi. Ya, sehingga perlu ada ilustrasi, visualisasi, dan file PPT yang menarik ya. Saya sudah contohkan terkait dengan bagaimana membuat file PPT yang saya sampaikan juga di psikologi. Ya, jadi tidak hanya isinya tulisan-tulisan, tetapi tulisan-tulisan itu yang mendukung dan tidak full memenuhi PPT kita. Nah, jadi begitu ya. Terkait dengan tugas, ada yang disampaikan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Kemudian untuk pengumpulannya ya, jadi misalnya Mas Fahri atau Mas Hafid berdua ya, dapat tugas untuk pertemuan ketiga. Maka sebelum pertemuan ketiga itu sudah menyampaikan linknya ke saya ya. Setelah itu nanti saya upload di psikologi. Di situ ada 2 video misalnya ya. Saya upload di situ. Setelah itu teman-teman nanti menyimaknya di psikologi itu, dan pada kuliah selanjutnya nanti kita review via Google Meet seperti ini. Ya. Jadi nanti bisa berbeda-beda kelas. Jadi saya berharap setiap kelas nanti ya untuk tidak digabung seperti ini. Tapi karena ini materinya sama, sehingga kelas A dan kelas E masih digabung seperti kemarin. Iya, Pak. Jadi nanti setelah sudah masuk materi, karena beda penyampai materi, maka untuk reviewnya juga berbeda. Paham maksudnya? Paham, Pak. Paham, Mbak. Paham, Pak. Silakan siapa yang belum paham bisa disampaikan. Yang belum jelas, pembagian tugasnya sudah jelas, kemudian jenis tugasnya juga sudah jelas. Yang pertama bikin file PPT, setelah file PPT-nya itu selesai, kalian bikin video ya, kalian nge-zoom bertiga atau berdua, direkod 10 sampai maksimal 13 menit ya. 10 atau ya udah deh saya kasih kelonggaran 15 menit. 10 sampai 15 menit, kemudian direkod, setelah itu diupload di YouTube. Sudah pernah upload di YouTube semua kan? Sudah, Pak. Pak. Ya, setidaknya kalau ini kelompok kan juga tidak terlalu memberatkan. Jadi materinya ada 25 materi yang akan kita diskusikan dalam kurang lebih 12 kali pertemuan ke depan. Sehingga kalau ada 50 mahasiswa dalam satu kelas, maka akan ada yang 2 anggota dalam satu kelompok, ada juga yang 3 anggota dalam satu kelompok. Dan ketika semuanya terlibat ya, maka harus semuanya bertanggung jawab. Ketika semuanya terlibat, maka semuanya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab membuat file PPT-nya, dan juga bertanggung jawab ketika menyajikan. Dan juga semua prosesnya bisa berjalan dengan baik ya. Jangan sampai pas waktu mau presentasi itu belum terupload, belum disampaikan juga ke saya gitu ya. Maka itu juga akan mengurangi penilaian. Penilaiannya semuanya berbasis pada online ya, karena saya nggak bisa bertemu secara langsung dengan kalian. Yang ditanyakan lagi terkait dengan tugas? Cukup, Ustaz. Cukup jelas ya. Ya, jadi nanti harapannya di psikologi juga ada tugas presentasi. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan Google Meeting seperti ini untuk mereview tugas sudah kalian. Jadi nanti yang menyajikan materi kita tanya-tanya atau kita review, dan teman-teman yang lain bisa bertanya atau memberikan komentar. Nah, jadi seperti itu terus ya dalam 12 kali pertemuan yang akan datang insya Allah.
Gitu ya. Kalau sudah paham terkait dengan apa namanya penugasan kita, maka yang selanjutnya saya ingin memberikan pengantar terkait dengan pola-pola pendekatan dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Materinya di mana, Ustaz? Materinya sudah saya sampaikan di psikologi. Kalian silakan nanti bisa membuka di file PPT. Atau juga dibaca juga di artikel yang sangat panjang itu. Tapi sebelum saya melanjutkan, kira-kira ada yang mau menyampaikan terkait dengan artikel itu? Apa yang paling berkesan? Apa isinya? Siapa yang mau menyampaikan terkait dengan artikel tadi? Sudah baca belum? Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang mau menyampaikan terkait dengan isi atau apa yang paling kalian tangkap dari artikel itu? Halo, siapa ini mahasiswa? Halo, siapa ini yang mau berkomentar? Karena tugasnya kan juga tugas untuk mereview artikel. Siapa ini? Mbak Umi Arifatul. Ya Pak, Sudah baca belum? sudah Pak. Cuman masih kurang ini Pak, memahaminya masih agak susah karena eh, gimana ya? Ya, apa yang kamu pahami dari setelah membaca artikel itu? Kalau inti-intinya yang saya tangkap itu bicarakan tentang pola-pola eh, pola-pola pendidikan Islam di Indonesia. Apa polanya yang kamu pahami tadi? Ada pendekatan sosiohistoris. Itu yang menurut Azra atau siapa itu tadi Pak? Agak lupa. Ya. Terus, apa lagi? Umi, Pendekatan teori konseptu sama filsafat itu Pak. ya, jadi ada tiga ya, filosofis, sosiologis, ya, dan konseptual. Benar ya. Ya, filsafat atau sosiologis, historis, dan juga konseptual. Yang lain, tadi kan banyak itu artikelnya. Fahri, Umam apa Fahri? Manfaat sih Pak. Maaf saya di pinggir jalan sana Pak. Entah. Ya, manfaat mempelajari itu sih Pak, apa ilmu sejarah sejarah di Indonesia Pak. Apa manfaatnya? Salah satu aja. Informatif, kita mendapat apa, kita mendapatkan informasi dari sejarah yang kita pelajari gitu Pak. Hmm. Jadi dapat informasi-informasi ya. Iya. Jadi ketika tidak belajar sejarah, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi. Bagus ya, Mas Fahri, meskipun di pinggir jalan tapi bisa membaca ya. Iya Pak. Kamu ngapain di pinggir jalan? Ya soalnya di dalam rumah agak susahnya lah Pak, ada macet. Soalnya rumahnya kan pinggir jalan ya Pak. Oh gitu, kirain lagi ngapain di pinggir jalan ya. Iya Pak. Terus yang lain siapa? Saya Pak, Ya, Bismillah. Nadia. Yang saya tangkap intinya adalah itu Pak, supaya membuka cakrawala wawasan kita tentang
pendidikan secara Islam di Indonesia. Terus kemudian dengan itu kita mempelajarinya dan kita dapat menghargai dan gimana Pak ya? Bentar-bentar Pak, aku lagi Pak. Kita dapat termotivasi dari kaum intelektual zaman dahulu Pak. Cukup Pak. Ya, bagus sekali ya, termotivasi dari kaum intelektual zaman dahulu. Termasuk terinspirasi dari tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh Islam gitu ya, termasuk para nabi dan lain sebagainya. Kalau bicara muslim ya mencakup juga muslimah ya. Masya Allah, betul ya, bisa memotivasi dan menginspirasi. Terima kasih Pak. Ya, lanjut siapa lagi? Saya Pak, Ya, yaitu tentang manfaat Gopar. belajar sejarah pendidikan Islam Pak, yaitu bisa memahami, mengetahui atau mengkaji ide-ide, konsep dan nilai-nilai sejarah Islam di Indonesia di masa lalu sehingga bisa dimanfaatkan untuk peradaban Islam di masa sekarang Pak. Benar ya, menggali dan menelusuri konsep-konsep yang terjadi pada masa lalu atau yang pernah dipakai oleh orang-orang pada masa lalu untuk kita jadikan sebagai referensi untuk orang-orang yang sedang hidup di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Benar ya, karena kehidupan itu adalah naik dan turun. Kadang juga sama ya, cuma kadang bedanya itu terkait dengan bentuk, tapi terkadang polanya sama. Maka pola-pola, ide-ide, dan gagasan-gagasan itu perlu dipelajari untuk kemudian siapa tahu bisa kita pakai untuk menghadapi realitas kita hari ini atau realitas yang akan datang, termasuk terkait dengan realitas pendidikan Islam di Indonesia. Kita yang akan menjadi tokoh, kita yang akan menjadi pengukir sejarah, dan kita yang akan menjadi bagian kecil dari sistem pendidikan Islam di Indonesia. Maka perlu tahu juga kayaknya bagaimana orang dahulu membangun sistem pendidikan Islam di Indonesia pada masanya. Bagus ya Mas Gofar. Lanjut, siapa lagi? Artikelnya kan panjang itu. Siapa lagi? Halo? Devina Putri ada nggak? Mana? Halo? Mas Joko, gimana Mas Joko? Ya Pak. Gimana Mas Joko? Kamu memahami apa? Ya, Sudah benar paham Pak. belum? Saya tadi cuma baca sekilas soalnya lagi agak sakit juga, lagi pusing. Gimana Mas Dari Joko? yang saya baca sekilas tadi sih mengenai manfaat yang manfaatnya itu Apa salah manfaatnya? satunya yaitu untuk ini melestarikan nilai-nilai positif yang nilai-nilai positif dari para leluhur, melestarikan nilai-nilai positif dari para leluhur untuk eh, tetap diteruskan pada zaman sekarang. Seperti itu Pak. Ya, melestarikan nilai-nilai luhur yang pernah ada pada masa lalu untuk kita lestarikan pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang gitu ya. Iya, Tentu nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam ya. iya. Nah, ada mungkin tradisi-tradisi budaya,
tradisi-tradisi dari peradaban masa lalu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai peradaban Islam, dan termasuk juga nilai-nilai peradaban kemanusiaan. Ya, jadi human civilization-nya itu kadang tidak sesuai dengan the heritage masa lalu yang memang tidak sesuai dengan Islam, ya, malah juga banyak yang bertentangan. Maka yang bertentangan itu kita hilangkan dan yang sesuai kita ambil, sembari menciptakan budaya baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau Islamic values. Bagus ya. Ini terkait dengan bagaimana melestarikan budaya lalu yang sudah baik dan mengoreksi budaya lalu yang belum baik dan mengembangkan budaya-budaya yang belum ada menjadi budaya-budaya yang lebih baik. Bagus ini ya. Ya, ini sudah hampir 20 menit ya, 20 menit sampai 25 menit. Saya langsung saja ya terkait dengan kenapa kita perlu memahami pola-pola atau pendekatan-pendekatan dalam mengkaji SPI ini atau sejarah pendidikan Islam ini. Kita sudah tahu bahwa tarikh atau apa itu sejarah, what is that a history, what the definition, what the introduction, ya kita sudah tahu kemarin. Nah, kita perlu memahami pola dari kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya kerangka berpikir yang kita pakai ke depan ini tidak melenceng. Ya, ketika kita mendekati nilai-nilai sejarah atau historical values itu tidak melenceng. Ketika kita melalui jalur itu tidak salah jalur, ya. Bagaimana kita mengambil pola-pola itu tadi sudah disebutkan. Setidaknya ada 3 pola yang penting, yaitu pola pendekatan filosofis. Bagaimana menelusuri pemikiran sejarah itu dari pemikiran-pemikiran yang filosofis. Kemudian dari sosiologis, bagaimana lingkungan terkait dengan lingkungan masyarakat, lingkungan latar belakang, ya, itu yang kita pakai dalam mendekati sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah konseptualisasi teoritis. Bagaimana memunculkan konsep-konsep tertentu, perkembangannya, kategorisasinya, ya, atau istilah yang lainnya, kriteria-kriteria, ya, atau periodisasinya itu juga harus jelas. Maka muncul istilah-istilah pendidikan Islam, ya, pendidikan agama Islam, ya. Ada muncul juga tentang istilah lain, pendidikan Islam. Kemudian ada istilah pendidikan menurut Islam, ya, itu konsep-konsep itu menjadi satu bagian dari periodisasi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Maka pendekatan-pendekatan seperti itu juga penting. Ya, nanti mungkin ada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Miunasa, seperti Daya, seperti pesantren, seperti madrasah, sekolah Islam, sekolah Islam terpadu, ada boarding school, Islamic boarding school. Tentu ini adalah bagian dari warisan-warisan sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang perlu kita dalami. Dulu perguruan tinggi Islam awal mulanya adalah institut, ya, Institut Agama Islam Negeri. Ada kemudian menjadi sekolah tinggi Islam, kemudian menjadi universitas Islam. Bagaimana latar belakangnya? Apa fenomena yang melatar belakangi? Apa alasan terkuat sehingga terjadi perubahan-perubahan seperti itu? Nah, tentu hal-hal konseptual seperti ini juga perlu kita pahami. Dahulu masa kerajaan Islam, bagaimana cara dakwahnya? Bagaimana cara mengajarkannya? Seperti apa siswanya? Bagaimana gurunya dalam mengajar? Metode apa yang dipakai? Tentu hal-hal seperti inilah yang nantinya akan kita pelajari bersama sesuai dengan tema-tema yang nanti akan disajikan oleh teman-teman semuanya. Nah, maka pendekatan-pendekatan seperti ini perlu kita jadikan sebagai wawasan sehingga ketika nanti menyampaikan materi itu tidak salah jalur, tidak melenceng dari minimal 3 pola-pola yang ada sebagai 3 mainstream atau 3 arus utama dalam menyajikan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga tujuan akhirnya
Inna fi qasasihim la ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah sejarah pendidikan Islam di Indonesia itu ada hikmah yang bisa diambil bagi mereka-mereka ulul albab. Siapa ulul albab? Ya kita semuanya ini. Islamic education ya, atau sivitas akademika seperti kita ini gitu ya. Nah itu ya. Kemudian untuk review buku sudah saya sampaikan juga di PPT ya, di PDF, di PPT berupa PDF. Di situ ada review buku, ada bukunya dari Mahmud Yunus, ada Zuhairi, Arif Subhan, Karel Steinbrink, dan lain sebagainya. Sekarang pun juga sumber-sumber online juga sudah begitu banyak, sehingga referensi saya kira tidak menjadi masalah yang begitu berarti. Ya, apalagi tugasnya hanya membuat poin, ya. Tapi PPT yang ilmiah yang harus bisa dipertanggungjawabkan, referensinya juga harus kuat. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan tadi materi, pola pendekatan, kemudian manfaat kita mempelajari SPII, ya? Ada yang ditanyakan? Terus yang belum lengkap tadi terkait dengan manfaat, ya. Saya ingin menyampaikan terakhir ini terkait dengan kenapa kita bertanya, ya, why we have to study about the historical Islamic education in Indonesia? Why? Ya, kenapa? Nah, ini berkaitan dengan advantage atau kemanfaatan. Yang pertama adalah informatif, karena kita akan mendapatkan banyak sekali information atau informasi-informasi dari kita belajar sejarah. Yang kedua, edukatif, artinya ada pola-pola edukasi, pola-pola pendekatan pendidikan tertentu yang bisa kita ambil, baik itu secara values, nilai, kemudian materi, kemudian strategi, kemudian pola atau karakter guru dan karakter siswa, itu bisa kita ambil untuk referensi dari semangat pendidikan edukatif. Yang ketiga adalah sumber inspirasi. Tadi disebutkan oleh Mbak Nahdiah kalau nggak salah ya, bahwa dengan kita belajar sejarah, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dan juga ide-ide. Dan setelah itu, manfaatnya kita instruktif. Bisa membangun hal-hal baru yang mungkin zaman dahulu belum ada. Dengan referensi masa lalu yang sudah kita pelajari, bisa membangun sesuatu yang baru di masa yang akan datang. Dan fungsi yang kelima atau yang terakhir adalah rekreatif. Rekreatif itu apa? Yaitu kita bisa berrekreasi, bisa berjalan-jalan, meskipun kita tidak secara langsung, via gambar, via online, via video, tetapi secara tidak langsung, otak kita sedang berjalan-jalan. Pikiran kita sedang berjalan-jalan, sedang berkelana ke ruang dan waktu pada masa lalu, ya, yang mungkin kita bisa memiliki imajinasi yang macam-macam. Nah, apalagi sebelum kita berekreasi secara imajinasi, belajar sejarah itu juga sudah diungkapkan dalam Al-Quran dengan pendekatan rekreasi. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, ya. Siru fil ardi, bepergianlah, berjalanlah di muka bumi, fanzuru kaifa, dan lihatlah apa yang terjadi pada kaum masa lalu. Nah, ini kan rekreasi, ya. Jadi dengan sejarah kita bisa berrekreasi, atau bisa berlibur, atau bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, itu terkait dengan manfaat kita belajar sejarah. Salah satunya juga sejarah pendidikan Islam di Indonesia. 1, informatif, 2, edukatif, 3, inspiratif, 4, instruktif, 5 adalah rekreatif. Nah, itu perlu saya sampaikan supaya kita terinspirasi dan termotivasi serta penuh semangat ketika kita akan belajar dan mengkaji materi-materi sejarah pendidikan Islam di Indonesia di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas?
Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Tepat 45 menit ya untuk kita review via Google Meeting seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya ingatkan kembali, silakan yang belum mengisi absen di link psikologi, silakan diisi, karena link presensi itu yang akan saya jadikan sebagai dasar untuk pembagian anggota dalam kelompok masing-masing materi. Ya, jangan lupa itu. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tunggu keaktifannya di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan bisa live ya. Iya, Pak.